akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pasti bisa, saya bisa, saya bisa, saya pasti. Assalamualaikum Pak En. Waalaikumsalam Pak Jun. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Pak, baik. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Pak En, pada hari ini Bapak kan akan melaksanakan coaching. Saya akan jadi observernya. Jadi sebelum kita coaching, sebagai langkah awal, saya akan melakukan pertanyaan Pak. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa pada coaching kali ini saya sudah mempersiapkan rubrik penilaian Pak. Apakah coaching kali ini sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Nah selanjutnya, apakah Bapak memberikan pertanyaan berbobot atau belum atau tidak? Dan bagaimana coach tadi merespon? Selanjutnya pada coaching juga jangan lupa Pak, disesuaikan dengan prinsip coaching ya. Nah diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga terakhir memaksimalkan potensi. Itu jangan lupa ya Pak. Iya. Nah mengacu pada pertanyaan yang pertama, adalah kompetensi apa yang akan dikembangkan Pak? Jadi pada kegiatan coaching kali ini ya Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin seperti itu Pak. Ya Pak, bagus sekali. Untuk yang pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik Pak? Jadi pada coaching kali ini yang ingin diobservasi yaitu jadi mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif ya Pak, saya itu bisa fokus gitu pada coaching, sehingga saya bisa hadir penuh dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu Pak. Ya. Nah untuk pertanyaan yang ketiga, indikator yang bagaimana Pak yang diinginkan oleh Bapak dalam coaching kali ini? Jadi saya ingin nanti itu coaching menemukan solusinya sendiri gitu. Jadi coaching itu menemukan solusinya sendiri, menemukan langkah-langkahnya untuk mengatasi permasalahannya tersebut. Mungkin seperti itu Pak harapan saya. Iya Pak, mungkin pertanyaan dari saya dicukupkan sekian Pak, dan terima kasih atas jawabannya. Dan sekarang silakan Bapak melakukan coaching dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan ada manfaatnya ke depannya dan bisa mengintegrasikannya. Selamat melaksanakan coaching Pak, semoga mendapatkan hasil yang maksimal dan juga bermanfaat. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak En. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dek. Bagaimana kabarnya Pak En? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Dengar-dengar ada yang ingin disampaikan ya Pak. Tapi sebetulnya waktunya sangat terbatas ya. Saya memiliki waktu 10 sampai 15 menit. Jadi apa yang akan Bapak sampaikan pada hari ini? Iya Pak, jadi begini Pak. Ini kan terkait rekan guru ya Pak di sekolah saya. Saya amati dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan Pak. Menyampaikan materi pembelajaran hanya dengan metode ceramah. Sedangkan
seperti kita ketahui kan Pak, zaman sekarang sudah mulai berubah ya Pak, sudah mulai canggih, teknologi juga sudah berkembang dengan pesat ya Pak. Pembelajaran juga harusnya kan semakin besar Pak, sehingga dalam pembelajaran lebih bervariatif seperti itu Pak. Iya, iya. Jadi kalau saya garis bawahi ya pernyataan Pak Dede tadi, ini terkait dengan pembelajaran ya, di mana teman-teman Bapak itu di sekolah itu kurang kreatif ya dalam menggunakan sarana atau prasarana dalam pembelajaran. Jadi intinya teman Bapak itu tadi tidak menggunakan tidak menggunakan teknologi atau sarana pembelajaran. Mungkin seperti itu ya Pak permasalahannya. Kira-kira dari percakapan kita apa yang ingin Bapak dapatkan? Ya betul sekali Pak. Jadi saya ingin teman-teman agar mendapatkan perubahan Pak dari pembelajaran. Nah di sekolah cara pembelajaran dengan metode yang lebih variatif lagi Pak, dengan menggunakan IT dan lain sebagainya sesuai dengan perkembangan zaman, begitu Pak. Iya, iya. Jadi kira-kira perubahan apa yang ingin didapatkan di sekolah Bapak itu, ingin berubah ke arah mana yang ingin Bapak harapkan? Ya, jadi begini Pak, yang saya harapkan itu saya ingin merubah Pak yang lebih baik lagi dari segi metodenya, medianya, dan modelnya Pak. Yang lebih bervariatif lagi, seperti menggunakan aplikasi-aplikasi yang sekarang sedang ramai ya Pak, seperti pembelajaran menggunakan aplikasi Quizzes, Google Doc, dan lain sebagainya Pak, yang sekarang sudah mulai banyak ya Pak digunakan, apalagi slide PPT ya Pak. Nah daripada ceramah terus menerus kan nanti siswanya akan menjadi bosan Pak, supaya PBM-nya juga lebih variatif dan siswa juga menjadi lebih aktif Pak, seperti itu. Jadi pembelajaran dengan menggunakan quiz atau menggunakan slide atau PPT itu kan jadi levelnya itu mungkin sudah sangat ideal ya Pak di sekolah. Kalau itu terjadi bisa 10 mungkin ya Pak levelnya. Kira-kira sekarang ya di sekolah Bapak ada di level berapa kira-kira? Jadi kan di sekolah saya banyak guru-guru yang senior ya Pak. Nah, saya pikirkan ini sepertinya ada di level 5 Pak, dikarenakan ya di sekolah itu guru-gurunya sedikit sekali Pak yang menggunakan teknologi yang seperti tadi saya ceritakan. Makanya pembelajaran, saya ingin merubah pembelajaran dan sarana prasarana di sekolah itu lebih ditingkatkan, seperti itu Pak. Jadi ingin levelnya itu ingin naik ya Pak, jadi di sekolah Bapak itu kira-kira ke level berapa target Bapak ingin ditingkatkannya itu, mungkin ke level berapa gitu kira-kira menurut Bapak? Ya insya Allah Pak, saya akan meningkatkan ke level 8 Pak, karena lebih sulit Pak mungkin kalau misalkan perubahannya ke level yang lebih tinggi lagi, dikarenakan guru-gurunya masih senior Pak, seperti itu. Jadi cukup di level 8 aja dulu Pak untuk sementara. Mungkin jadi sedikit-sedikit ya Pak, lama-lama mungkin levelnya mungkin akan lebih naik ya. Pertanyaan selanjutnya, usahanya kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut, atau untuk naik level gitu ke tingkat 7 atau 8? Usahanya kira-kira apa Pak yang akan Bapak lakukan? Ya Pak, jadi sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Pak untuk hal itu, tetapi saya akan mencoba ya Pak dengan kegiatan mentoring, yaitu dengan pendampingan individu, yaitu secara face to face Pak. Jadi berdiskusi dengan satu orang guru dan satu orang guru dengan seri pergantian Pak, seperti itu Pak. Jadi Bapak akan mencoba menggunakan mentoring ya Pak? Iya. Menggunakan mentoring. Kira-kira selain mentoring ada strategi lain tidak Pak yang akan diterapkan oleh Bapak supaya teman-teman Bapak mungkin merasa nyaman gitu dengan hal yang baru tersebut? Iya baik Pak, saya akan mencoba Pak
misalkan kalau bukan dengan mentoring, saya akan coba dulu berkonsultasi Pak dengan kepala sekolah dan rekan sejawat gitu. Dan akan saya membuat workshop Pak yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru agar lebih meningkat lagi Pak, dan pembelajaran bisa lebih bervariatif dan siswa juga menjadi lebih aktif seperti itu Pak. Kira-kira dari kedua cara tadi ya Pak, mentoring dengan workshop yang bisa cepat realisasi gitu, yang tidak membutuhkan waktu yang lama, kira-kira yang cara yang mana gitu menurut Bapak? Saya pikirkan ya Pak, yang lebih cepat di mentoring Pak, soalnya kan mentoring itu lebih mudah kan. Kalau misalkan workshop itu butuh waktu, butuh persiapan, narasumber dan biaya, jadi membutuhkan waktu yang lebih panjang. Jadi saya ambil mentoring saja Pak. Jadi Bapak mengambil mentoring ya untuk meningkatkan guru-guru, potensi guru-guru tersebut. Kira-kira untuk melaksanakan mentoring, siapa mungkin ya support atau bantuan yang Bapak perlukan? Kebetulan Pak, di saya juga ada beberapa ya Pak guru-guru yang masih muda Pak. Jadi saya akan lebih berkomunikasi dengan mereka, kan mereka lebih paham IT, jadi lebih mudah untuk sharingnya Pak, seperti itu. Jadi Bapak akan berkolaborasi gitu ya Pak dengan rekan Bapak supaya bisa melaksanakan mentoring. Kapan Pak akan dilaksanakan, kira-kira direalisasikannya? Ya, dari kegiatan ini ya Pak, supaya lebih cepat Pak, saya melihat kondisi di sekolah juga, siswa supaya tidak bosan dan jenuh Pak. Insya Allah Pak, saya akan mulai berkomunikasi dengan mereka itu minggu depan Pak. Mudah-mudahan mereka ada waktu luang dan bisa berkomunikasi dengan saya untuk lebih meningkatkan pembelajaran. Dari percakapan kita ya Pak hari ini, kira-kira apa yang sudah Bapak dapatkan? Ya alhamdulillah Pak, dari permasalahan yang saya alami tadi ya Pak, alhamdulillah saya punya gambaran Pak bagaimana mengatasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh teman-teman saya yang kurang variatif ya Pak. Jadi mudah-mudahan terjadi perubahan dan saya akan melaksanakan mentoring yang dibantu oleh rekan guru seperti itu Pak. Ya. Alhamdulillah ya Pak, berarti sudah ada gambaran ya tentang permasalahan yang dihadapi tadi ya. Jadi Bapak akan melaksanakan mentoring. Saya tunggu ya Pak kabar selanjutnya setelah Bapak melaksanakan kegiatan mentoring. Mungkin percakapan kita sampai di sini ya. Semoga apa yang Bapak rencanakan bisa berjalan dengan baik. Iya, terima kasih ya Pak atas waktunya saat ini. Dan Bapak juga sudah meluangkan waktu untuk saya mendengarkan cerita saya, dan saya juga menjadi tercerahkan Pak dari diskusi ini Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak En. Waalaikumsalam Pak Jun. Pak En, tadi kan Bapak sudah melakukan coaching ya dengan Pak Dede. Nah, sebelum penutup atau di tahap sekarang pasca observasi, ada beberapa pertanyaan nih buat Bapak. Diantaranya apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak? Ya, baik Pak. Jadi pada coaching tadi saya telah melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita. Jadi tadi saya kepada coach telah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tadi juga saya telah menggali dari coach itu permasalahannya sehingga coach tadi dapat atau mendapatkan solusinya dari pemikirannya dia sendiri. Mungkin seperti itu. Ya, tadi saya observasi Bapak sudah baik, semua sudah sesuai dengan alur Tirta. Nah, juga sudah menggali coaching dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya.
atau sebelum ditutup ya Pak, sebelum ditutup ada satu pertanyaan lagi. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah coaching kali ini Pak? Ya. Jadi setelah coaching kali ini mungkin saya ingin memahami lebih dalam lagi tentang alur tirta tersebutnya, sehingga saya bisa melakukan coaching itu jauh lebih baik daripada sekarang. Mungkin seperti itu. Ya, luar biasa Pak. Mudah-mudahan sukses pada coaching selanjutnya Pak. Baik, terima kasih Pak. Saya akhiri percakapan kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan di coaching selanjutnya Bapak lebih sukses, lebih bermanfaat dan bisa mengintegrasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.